Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu pada pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangan teori atom. Yuk kita simak pembahasannya. Perkembangan teori atom. Teori atom yang kita pelajari ada 5, yaitunya yang pertama, teori atom Dalton. Yang kedua, teori atom Thomson. Yang ketiga, teori atom Rutherford. Yang keempat, teori atom Bohr. Dan yang kelima, teori atom mekanika gelombang. Nah, mari kita bahas satu persatu. Model atom Dalton. Isi postulat Dalton adalah sebagai berikut. Yang pertama, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom-atom unsur sejenis mempunyai sifat yang sama, meliputi volume, bentuk maupun masanya. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Yang keempat, atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Kelebihan atom Dalton, yang pertama dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Yang kedua dapat menerangkan hukum perbandingan tetap atau hukum Prost. Sedangkan kelemahannya, yang pertama tidak dapat menerangkan sifat listrik atom. Yang kedua, pada kenyataannya atom-atom masih dapat dibagi lagi menjadi partikel subatomik. Model atom Thomson. Thomson menggambarkan atom sebagai sebuah bola bermuatan positif yang memuat beberapa partikel bermuatan negatif yang disebut elektron. Elektron-elektron tersebut tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Makanya model atom Thomson diumpamakan seperti roti kismis. Kelebihannya, yang pertama dapat menerangkan adanya partikel subatom. Yang kedua dapat menerangkan sifat listrik atom. Sedangkan kelemahannya tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Model atom Rutherford. Rutherford mengajukan teori atau model atom sebagai berikut. Yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif. Yang kedua, secara keseluruhan atom bersifat netral karena jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif. Yang ketiga, selama mengelilingi inti, gaya sentripetal pada elektron terbentuk dari gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom. Kelebihan model atom Rutherford yang pertama, dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempeng emas tipis. Yang kedua, dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat massa atom. Sedangkan kelemahannya, yang pertama tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Yang kedua, tidak mampu menjelaskan terjadinya spektrum garis atom hidrogen. Model atom Bohr. Bohr mengemukakan 4 postulat, yaitu yang pertama, elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Yang kedua, selama berada dalam lintasannya, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap dan dipancarkan. Yang ketiga, elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi. Dan yang keempat, lintasan stasioner elektron yang diperbolehkan memiliki momentum sudut kelipatan dari H/2π, dengan H ialah tetapan Planck. Lintasan ini disebut dengan lintasan kuantum. Kelebihan model atom Bohr. Yang pertama, dapat menerangkan spektrum emisi atom hidrogen. Yang kedua, dapat memperkirakan bentuk lintasan elektron mengelilingi inti atom. Dan yang ketiga, dapat menerangkan secara matematis tentang energi ionisasi atom hidrogen. Sedangkan kelemahan model atom Bohr, yang pertama, tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. Yang kedua, tidak dapat menerangkan efek Zeeman. Model atom mekanika gelombang. Menurut Louis de Broglie, elektron dalam atom memiliki sifat partikel dan sifat gelombang, sehingga elektron mempunyai sifat dualistik. Yang berikutnya menurut Erwin Schrödinger, menggunakan perhitungan matematika untuk menjelaskan pola gelombang partikel yang bergerak, yang dikenal dengan persamaan gelombang, yang melibatkan perilaku partikel dan perilaku gelombang dari elektron.
Yang terakhir itu menurut Werner Heisenberg, akibat dari sifat dualisme tersebut, maka letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak. Jadi model atom mekanika gelombang yaitu elektron berputar mengelilingi inti atom membentuk gelombang, bukan berupa garis lingkaran seperti yang dikemukakan oleh Bohr. Akibatnya, kedudukan elektron di sekitar inti tidak diketahui dengan pasti. Yang diketahui hanya daerah kebolehjadian atau orbital. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa.